satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, Tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh
dan bersatu. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta, tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satukan hati, bakti untuk negeri, melangkah pasti, karena kita mandiri. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri, mandiri tumbuh dan bersatu. Melangkah pasti, karena kita mandiri. Disiarkan langsung dari Studio 305 Training Center Mandiri University. Kami persembahkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri dalam acara webinar yang berjudul Ekonomi Amerika Serikat Tertatih di Ambang Resesi, What to Do Now. Perkenalkan, saya Astari Adityawati, Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Webinar siang hari ini merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk memberikan update ekonomi dan market saat ini kepada seluruh nasabah Bank Mandiri. Topik pada webinar hari ini adalah bagaimana update perekonomian Amerika Serikat. Seperti di judul yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu perekonomian AS sedang tertatih-tatih. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa tadi malam Amerika Serikat telah merilis data inflasi bulan April sebesar 4,9%. Namun data tenaga kerja juga masih meningkat, sehingga bagaimana kira-kira kaitannya dengan ekspektasi suku bunga The Fed? Apakah akan kembali meningkat atau memang sudah peak setelah FOMC menaikkan suku bunga 5 hingga 5,25 minggu lalu? Selain itu, ada juga isu dedolarisasi yang semakin gencar. Masih amankah investasi pada dolar AS? Belum lagi ada segelintir isu ya seperti krisis perbankan, kemudian ada isu perkembangan negosiasi batas utang AS yang semakin dekat. Nah, melihat kondisi tersebut, bagaimana kira-kira arah investasi yang optimal saat ini? Untuk menjawab mengenai pertanyaan tersebut, kita telah kedatangan narasumber pada siang hari ini, yaitu Bapak Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Ya, selamat siang Pak Andri, apa kabar? Selamat siang Mbak Sari, kabar baik. Apa kabar?
Baik, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di antara kita dan juga nasabah utama Bank Mandiri. Jadi gini Pak Andri, berdasarkan isu-isu yang telah saya sampaikan di pengantar tadi, jadi banyak sekali nasabah-nasabah nih yang memiliki concern dan bertanya kepada tim kami seputar masih amankah investasi pada dolar AS saat ini karena ada isu-isu tersebut ya yang tadi mengenai perekonomian yang kira-kira sedang tertatih-tatih nih di AS. Selain itu juga apakah suku bunga nih kira-kira naik lagi setelah inflasi tadi malam nih udah rilis. Nah, mungkin sebelum Pak Andri menjawab isu-isu dari nasabah tersebut, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, Pak Andri Asmoro, terkait topik yang akan kita bahas hari ini, akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Bapak dan Ibu juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat atau Q&A. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi saya serahkan ke Pak Andri bagaimana perkembangan perekonomian Amerika Serikat dan juga bagaimana arah investasi dan juga dampaknya bagi perekonomian kita. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Mbak Astari. Selamat siang Bapak Ibu nasabah Priority dan nasabah Private Bank Mandiri serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, mumpung masih di bulan Syawal, saya juga izin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali bisa berjumpa dengan nasabah semua sekali lagi. Setelah pertemuan di awal tahun, event yang menurut saya sangat pas ya, karena beberapa data Amerika Serikat dan juga data Indonesia nih Mbak Astari baru saja keluar. Tadi Mbak Astari menyebutkan bagaimana tadi malam ya angka inflasi Amerika Serikat itu turun kembali ke 4,9%, sementara kalau kita lihat data core inflation-nya itu sedikit turun ke 5,5%. Ya, dibandingkan yang bulan lalu di 5,6%. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif ya buat emerging market ya. Nah, saya mau izin menyampaikan dulu materinya, mudah-mudahan terlihat di sini buat Bapak Ibu teman-teman semua. Sudah terlihat ya, Mbak Sari ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Saya ini kebetulan nggak bisa full screen. Apakah ini udah terlihat full screen atau belum ya? Belum sih. Belum ya. Boleh nggak ya Mbak Astari gantian share screen-nya dari sana karena agak trouble nih, mohon maaf. Oke, baik. Share screen-nya. Ya. Bisa? Oke, sambil menunggu materi, jadi teman-teman kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ya perkembangan ekonomi terakhir ini sebenarnya memberikan banyak faktor positif ya di tengah tekanan. Tadi Mbak Astari juga menyampaikan bagaimana kondisi perbankan di Amerika Serikat ya. Ada satu bank lagi kemarin yang kolaps ya, First Republic ya. Namun kalau kita lihat dari data yang keluar beberapa waktu terakhir ini memang memberikan sentimen positif untuk Indonesia. Data terakhir kalau dari Indonesia tentu saja yang keluar adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia ya yang sedikit di atas 5% atau bahkan di atas dari konsensus yang arahnya itu waktu itu di angka 4,9% sampai dengan 5%. Nah, ini udah keluar. Saya lanjut saja ke next slide, Mbak. Next slide, please. Oke, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semua ya, slide yang sebelumnya.
Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya faktor apa sih yang perlu kita perhatikan saat ini? Jadi yang pertama tentu saja yang perlu kita perhatikan kalau dari global ya adalah bagaimana ekspektasi resesi di Amerika Serikat. Nah, saya perlu kasih catatan di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai resiko baik global maupun domestik, slide ini sebenarnya sudah kita tampilkan sejak tahun lalu dan saya tampilkan lagi hari ini untuk merefresh kembali ya, untuk merefresh apakah view kita ini masih relevan atau tidak. Dan so far kalau kita lihat mayoritas masih cukup relevan. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana ekspektasi resesi di Amerika Serikat. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang belum diprediksikan sebelumnya. Ketika kita bicara tentang resesi, kita bicara tentang perlambatan ekonomi, ini tentu saja sebenarnya jauh berbeda dibandingkan ketika kita bicara tentang bagaimana COVID-19 di tahun 2020 dan juga bagaimana perang Rusia-Ukraine di tahun 2022. Kedua event tersebut ya sebenarnya belum kita antisipasi. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ingat di tahun 2019 hampir seluruh orang ya analis, policy makers itu memperkirakan bahwa tahun 2020 akan relatif lebih baik lagi pertumbuhan ekonominya pasca perlambatan di 2019. Kita masih ingat di 2018 waktu itu ada yang namanya perang dagang yang menyebabkan harga komoditas turun, kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga beberapa negara yang memang sangat tergantung kepada harga komoditas. 2020 ekspektasinya membaik, namun ternyata di bulan Maret, ya, jadi COVID-nya sendiri sudah terjadi sejak Desember 2019, namun dampak besarnya itu terjadi di 2020 dan ini memang faktor black swan, artinya belum diantisipasi, ya. Nah, tahun 2022 juga demikian. Jadi pasca pandemi 2020, kemudian 2021 sudah relatif membaik di Amerika Serikat, bahkan kalau kita lihat pertumbuhannya sudah cukup baik. 2022 ada perang Rusia-Ukraine yang kebetulan memang waktunya berdekatan dengan meledaknya COVID-19 di banyak negara itu di bulan Maret. Nah, itu juga belum diantisipasi. Sementara kalau kita lihat untuk yang ekspektasi resesi di Amerika Serikat itu sebenarnya semuanya sudah berbicara dari tahun 2022. Bapak Ibu bisa cek ya media ya itu udah membahas tentang ini. Artinya memang kalaupun terjadi perlambatan dan resesi ini memang sudah diprediksikan. Jadi yang kita bahas ini yang paling relevan adalah bagaimana kemudian memanfaatkan situasi seperti saat ini. Bagaimana kemudian memitigasinya. Ya lebih baik dibandingkan ketika kita menghadapi tahun 2020 dan 2022. Banyak peluang yang kami tangkap di sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini saya udah mulai masuk di globalnya sendiri. Jadi kalau kita lihat yang kedua, geopolitical factor itu akan sangat berpengaruh. Sampai dengan saat ini kita sangat sulit ya untuk melihat bagaimana konstelasi antara Rusia ya koalisi antara Rusia, China atau India misalnya ya versus misalnya dengan yang NATO ya Amerika Serikat dan teman-temannya di Eropa dan lain sebagainya. Nah, begitu juga bagaimana kita memprediksi China dan Taiwan itu juga sangat sulit. Tapi memang ketidakstabilan geopolitik ini akan panjang. Kemarin juga kita dengar bagaimana kemudian mereka ya negara-negara di BRICS berusaha untuk kemudian ya mengurangi ketergantungan terhadap transaksi dengan menggunakan US dollar. Ya prefer menggunakan atau memilih untuk menggunakan mata uangnya mereka sendiri ya atau di antara mereka sendiri ya di antara negara-negara BRICS tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kita lihat akan berkembang cukup besar di tahun 2023 dan ke depannya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah faktor karena perlambatan ekonomi global, tentu saja kita melihat ya akan adanya penurunan harga komoditas dan ini juga sudah kita prediksi dari tahun 2022 yang lalu. Jadi overall sebenarnya tidak ada yang relatif baru ya kalau dari sisi sentimennya. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya volatilitas dari sana. Nah, yang baru adalah kemudian dampak yang cukup besar kepada beberapa bank ya di Amerika Serikat akibat adanya tekanan agresivitas kenaikan suku bunga acuan di tahun 2022 yang lalu. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan tahun 2021 suku bunga acuannya masih di 0,25%, kemudian 2022 meningkat ke 4,25%. Sekarang kalau kita lihat di arah di 5,25%. Pertanyaan besarnya adalah setelah banyaknya bank yang kolaps
Ya, ada beberapa bank, 4 bank misalnya yang cukup populer kemarin dan kolaps. Kemudian apakah the Fed masih akan agresif? Nanti akan saya jawab di belakang. Jadi overall dari sisi resiko di global memang kita akan melihat volatilitas tidak jauh dari faktor-faktor tersebut. Nah, dari domestik sendiri sebenarnya ya resiko relatif kecil. Satu hal yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian menjaga supaya pandemi tidak kembali lagi. Ya, the good thing about the current government dalam artian bahwa menjaga situasi dan mobilitas supaya tetap meningkat adalah dengan memastikan bahwa PPKM kemudian dicabut di awal tahun. Bahkan kemudian ditambah lagi dengan bagaimana WHO kemarin juga mencabut status darurat. Dan kemungkinan juga akan diikuti nih ya oleh pemerintah Indonesia. Nah, dengan kondisi yang seperti itu kita berharap bahwa transaksi ya ekonomi domestik bisa saja akan relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Next slide please. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang bagaimana sih kita membaca kira-kira ya, berusaha untuk membaca ke depannya ya, kami dari tahun lalu juga akhir tahun lalu kita masih pegang ya pola ini dengan berbagai forecast yang ada, ya global forecast yang ada, polanya relatif sama. Jadi kita memang bersiap untuk menghadapi yang namanya short cycle atau situasi perubahan siklus bisnis itu yang cukup pendek. Nah, dengan perubahan siklus bisnis yang cukup pendek ini artinya kita memang harus mampu ya untuk memanfaatkan ketika siklus turun maupun ketika siklusnya sedang recover. Ada 3 indikator yang kita pegang. Yang pertama yang paling kiri adalah indikator dari PDB, pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kita lihat di sini memang perlambatan atau bahkan resesi itu memang akan terjadi di tahun 2023. Mayoritas negara itu akan mengalami perlambatan ekonomi tidak terkecuali Indonesia. Jadi kalau tahun lalu sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,3%, misalnya tahun ini ya prediksi kita di 5%. Tahun depan itu akan relatif ya sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 sekarang ini. Nah, ada pola di mana ada downturn dan kemudian recover di tahun 2024 dan 2025. Artinya kalau kita berada di dunia usaha ya ini momentum yang di semester 2 perlu kita lakukan, yaitu bagaimana mengantisipasi permintaan atau situasi global yang relatif lebih baik. Harapannya memang turunnya ekspor ya ke Amerika Serikat tahun ini itu memang tidak terhindarkan. Namun yang perlu kita antisipasi ke depan adalah bagaimana kalau kita memanfaatkan ketika ekspor ke Amerika Serikat misalnya sudah mulai membaik. Nah, jangan sampai memang kita ketinggalan dari siklus tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ya pertumbuhan ekonomi UK misalnya tahun ini akan mengalami kontraksi 0,6, tahun depan 0,9. Ya, di Amerika Serikat tahun ini memang prediksi 1,4% oleh IMF, namun mungkin akan berada di bawah 1%, ya bisa saja di bawah 1%. Tahun depan mungkin akan flat di 1%, atau bahkan bisa relatif lebih tinggi. Namun 2025 akan lebih tinggi lagi di 1,8%. Begitu juga dengan India, 6,1% turun, kemudian akan recover lagi 6,8%. Jadi overall kalau kita lihat memang ada recovery di tahun 2024 nanti. Nah, yang berikutnya adalah indikator inflasi. Inflasi diperkirakan akan turun. Tadi saya sebutkan di awal bahwa inflasi di US sendiri sudah turun secara konsisten sekarang di 4,9%. Ya, kita lihat tahun 2023 di US itu perkiraannya targetnya The Fed itu adalah di 2,35% targetnya. Jadi 2-3%. Jadi memang The Fed sendiri akan memaksa supaya inflasinya ini semakin turun bahkan di semester 2. Nah, ketika inflasi global menurun, tentu saja ada harapan bahwa ya masyarakat yang terkena dampak itu bisa tetap memiliki opportunity untuk melakukan belanja. Jadi spending atau transaction itu bisa juga kita lihat tetap tumbuh di tahun 2023 ini. Jadi inflasi yang turun tentu saja positif untuk menjaga daya beli. Nah, yang paling kanan adalah yang relatif penting juga, yaitu dari sisi policy rate. Jadi arah dari bunga kebijakan. Di tahun 2023 ini diperkirakan memang akan peak. Ya, jadi kalau tahun 2022 narasinya atau story-nya adalah
agresivitas kenaikan suku bunga acuan yang sangat besar. Jadi kenaikannya itu tidak tanggung-tanggung. Tadi saya ceritakan di Amerika Serikat 0,25 di tahun 2021, kemudian 2022 naik ke 4,25, ya naik sekitar 4%, ya. Kemudian kalau kita lihat di 2023, ya adalah story-nya adalah peak-nya suku bunga acuan. Jadi kita menilai ya bahwa angka 5,25% untuk suku bunga acuan Amerika Serikat ini harusnya ini adalah terminal rate-nya untuk Fed Fund Rate. Nah, pertanyaannya kemudian apakah akan diikuti oleh BI 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia? Ya, saya rasa iya. Ya, jadi kemungkinan suku bunga acuan tahun 2023 itu sudah untuk BI ya itu sudah mencapai puncaknya. Nah, setelah itu, ya tahun 2024 kita akan melihat bahwa suku bunga akan mengalami penurunan. Mungkin paling cepat, ya itu bisa saja terjadi di kuartal 4 tahun ini. Namun kalau kita pakai baseline-nya saja, katakan tahun depan itu akan turun. 2024, kalau targetnya The Fed, ya itu udah clear nih disampaikan bahwa peak rate-nya di 5,25, tahun depan itu akan turun ke 4,5%. Dari 4,5% di 2024 akan turun lagi di tahun 2025 ke 3,25%. Jadi ada momentum di sini, ya. Ini saya langsung jump ya. Nanti di belakang pun juga saya jelasin lagi. Ada momentum di sini. Kita harus memanfaatkan situasi ketika suku bunganya memang lagi peak nih di sini. Apa tuh? Yaitu kepada portfolio investasi kita. Ya, kenapa? Karena di posisi seperti inilah kita masih bisa mendapatkan misalnya beli obligasi dengan harga yang relatif rendah. Ya, dengan harga yang relatif rendah, saya katakan rendah walaupun sudah naik ya. Kita bandingkan dengan tahun depan bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena trennya untuk suku bunganya sendiri sudah mulai turun. Jadi yield akan mengalami penurunan. Jadi kalau tahun ini proyeksi kita bond yield-nya di 10 year-nya 6,5 sampai 6,6%, tahun depan mungkin ada bisa lebih rendah lagi. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian merupakan peluang nih di tengah berita-berita resesi tadi yang Mbak Asari sampaikan, apa nih yang perlu kita antisipasi, apa yang perlu kita perbuat ke depannya. Next slide, please. Nah, ada opportunity juga kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ya opportunity-nya adalah China sudah melakukan reopening. Jadi sebenarnya di tengah berita-berita yang membuat market volatile itu banyak juga sebenarnya berita-berita yang cukup positif ya, yaitu selain tadi WHO ya mencabut status darurat ya, terus kemudian jauh sebelumnya lah China melakukan reopening perekonomian. Dan dengan adanya reopening tadi kita lihat di sini yang saya kotakin merah nih China itu proyeksi tahun ini mencapai 5,2% pertumbuhannya. Padahal sebelumnya itu di sekitar 3-4%. Tahun depan kemungkinan pertumbuhan ekonomi China itu akan melandai di 4,5% karena memang ya ada high base effect di tahun ini. Jadi sebenarnya semuanya sudah relatively predictable. Namun memang volatilitas yang ada ini yang kemudian bisa digoreng ya volatilitasnya itu menjadikan sources untuk kita mendapatkan return juga gitu kalau kita trading. Next slide. Nah, ini adalah gambaran saja sebelum saya masuk Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang sudah tahu ya data ini. Saya recall saja. Jadi beberapa negara ini akan mengalami resesi, mayoritas negara, bahkan hampir seluruh negara di dunia akan mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, beberapa negara bahkan mengalami resesi. Misalnya kalau kita lihat ya Sri Lanka ini udah mengalami resesi, UK ada possibility kemungkinan resesi ya, kita lihat di sini juga minus 0,6, terus Chili minus 1% ya, dan juga Sweden minus 0,1. Tapi overall kalau kita lihat negara-negara seperti di ASEAN misalnya itu masih tumbuh cukup baik ya. Memang melandai atau melambat, namun pertumbuhannya merupakan pertumbuhan yang kalau di kawasan ASEAN sendiri ya, ini pertumbuhan kawasan ASEAN ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya exposure terhadap perdagangan, ya exposure kita perlu juga memanfaatkan exposure perdagangan kepada intra ASEAN trade. Ya karena memang sources of growth-nya
bukan cuma di tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya itu yang masih memiliki potensi pertumbuhan sangat tinggi dibandingkan dengan region lain. Next slide. Nah, ini adalah proyeksinya yang untuk pelengkap gambaran saya di awal tadi ketika saya menyampaikan kita menghadapi short cycle. Ya, jadi Bapak Ibu kita lihat nih polanya 2022, 23, 24, 25 gitu ya. Kalau kita bicara 2023 saja, sebenarnya kita memasuki episode 4 nih, episode 4 sejak tahun 2020 yang lalu. 2020 adalah bagaimana kita menghadapi pandemi, 2021 ada harapan untuk recover setelah adanya vaksinasi, 2022 sebenarnya recovery-nya bisa lebih cepat, namun menghadapi perang. Nah, 2023 episode keempat adalah bagaimana kemudian kita berharap adanya pertumbuhan ya di tengah adanya resesi atau perlambatan ekonomi. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kita lihat ya tetap ada peluang ke depannya. Bapak Ibu bisa lihat hampir semua negara di tahun 2024 forecast-nya itu mengalami penguatan ya percepatan dibanding dengan tahun 2023. Kalau kita panjangin lagi ke tahun 2025 juga sama. Jadi saya ambil contoh Indonesia, tahun ini sudah direvisi ke atas sebenarnya angkanya bukan 4,8% tapi sudah direvisi ke 5%, tahun depan tuh di 5% dan tahun 2025 di 5,2%. Kalau kita ambil misalnya UK tahun ini diharapkan akan kontraksi, tahun depan sudah positif kembali. Ya, kemudian South Korea 1,3 tumbuh 2,3%. Jadi overall memang ada harapan bahwa ekonomi akan relatif lebih baik ke depannya dan kita melihat ada peluang ya untuk berinvestasi ke depan. Next slide. Nah, namun tantangannya adalah bahwa ya kita tetap perlu waspada akan volatilitas di pasar keuangan. Bapak Ibu mungkin masih terkaget-kaget juga banyak ya kejadian kolapsnya ya perbankan di Eropa dan juga kemudian bukan di Eropa, di Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat di sini terakhir itu ada 4 bank ya di Amerika Serikat dan yang menarik adalah yang terakhir kemarin itu First Republic Bank itu memiliki aset yang relatif lebih tinggi nih dibandingkan dengan SVB Financial Group. Jadi kalau kita bicara tentang kolapsnya bank di fase pertama waktu itu kan kita ada 3 bank ya yang kolaps di US yaitu SVB Financial Group, ada Signature dan ada Silvergate. Ya, nah sekarang ditambah lagi dengan First Republic yang memang asetnya sedikit di atas dari SVB. Namun kalau kita bandingkan dengan aset-aset bank yang besar yang lainnya ini memang masih jauh lebih kecil. Sehingga kita bisa katakan sebenarnya ya kolapsnya bank-bank tersebut masih tidak memiliki dampak sistemik ya, baik buat bank di Amerika Serikat sendiri maupun di perbankan global. Next slide. Nah, yang menarik adalah regulator dan market itu sebenarnya memiliki pengalaman yang cukup mahal di tahun 2008 ya. Sehingga kalau kita lihat antisipasinya juga jadi relatif lebih baik dan lebih cepat. Jadi kalau kita lihat dari 3 fase yang kemarin, jadi kolapsnya perbankan di Amerika Serikat, beberapa bank di Amerika Serikat yang tadi saya sebutkan, terus kemudian ada Eurobank's case, ya, di mana ada waktu itu ada volatility karena adanya case di Credit Suisse misalnya, terus kemudian Eurobank's case tahap 2, ya, yang ada case juga di DB misalnya. Nah itu rata-rata direspons oleh market ya di day one-nya itu langsung dengan menjual sahamnya tersebut ya, saham-saham dari perusahaan-perusahaan tersebut atau bank-bank tersebut. Dia mengakibatkan memang langsung sahamnya jatuh ya. Dan kemudian ya ada ekspektasi market bahwa dengan kondisi kolapsnya bank tadi kita berharap bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan, akan lebih agresif lagi. Padahal sebelum adanya kejatuhan tadi, ya market itu ekspektasinya bahwa Fed Fund Rate itu akan naik lebih kencang lagi. Jadi ini menjawab tadi pertanyaan Mbak Sari di awal, ya bahwa ya ada blessing in disguise di sini bahwa dengan adanya trouble di bank-bank tadi, market sudah melihat bahwa tidak very unlikely kemudian ya bank-bank sentral di dunia kemudian menaikkan suku bunga acuannya dengan agresif.
Karena kalau dinaikkan dengan agresif akan semakin banyak bank yang mengalami trouble. Jadi kalau kita lihat di kotak yang kedua, market expectation on monetary policies-nya semua sama. Ya, jadi berharap bahwa sudah tidak kita sebut dengan bearish lagi, jadi sedikit lebih bullish ya kalau di sini. Nah, dengan kondisi yang tersebut ya fast response tersebut, marketnya juga recover cepat. Ya, nah ini yang kita lihat menjadi faktor pendorong juga dan faktor penopang untuk investasi Bapak Ibu, terutama untuk yang di emerging market atau Indonesia lebih khususnya. Next slide, please. Nah ini adalah bagaimana spillover-nya kira-kira ya. Kalau tadi background-nya adalah gambaran perbankan di Amerika Serikat, sekarang kira-kira ya banyak yang bertanya juga. Ya, spillover-nya seperti apa dong ke Indonesia? Apakah Indonesia akan mengalami peristiwa atau terdampak seperti tahun 2008 yang lalu? Ya, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu channel-nya dari mana. Channel-nya ada 5 kalau saya lihat. Ya, yang pertama pasti kita bicara apakah bank yang kolaps tadi memiliki common creditors. Ya, apakah Indonesia memiliki common creditors dengan bank-bank yang kolaps tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak atau sangat kecil. Ya, karena tadi bank-bank yang kolaps tadi merupakan bank-bank yang tidak berdampak sistemik dan kecil. Jadi common creditor atau exposure-nya itu sangat kecil juga, sehingga kita tidak perlu terlalu over worried on this. Ya. Yang kedua adalah risk aversion. Risk aversion itu adalah artinya ketika market ya atau investors kemudian berbalik gitu ya. Berbalik itu dalam artian yang tadinya udah masuk ke Indonesia, kemudian apakah kemudian akan ada massive capital outflows. Bapak Ibu, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama adalah sebenarnya market itu udah keluar banyak ya di tahun 2022 yang lalu. Jadi sekarang kepemilikan asing itu antara 14-15%, jadi 14,9% kira-kira di sekitar situ. Artinya asing sendiri sudah keluar. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan di tengah tekanan dari angka inflasi global, kenaikan suku bunga acuan yang sangat agresif, inflasi domestik karena kenaikan harga BBM. Waktu tahun 2022 kemarin, bond yield kita bisa ditutup di bawah 7%. Jadi, it's a big thing for Indonesia. Jadi, never underestimate bahwa kita juga memiliki kekuatan dari onshore investors juga. Ya, jadi, ini yang bayangan saya juga akan terjadi di tahun 2023. Tapi overall, ya dengan adanya kejadian tadi kolapsnya bank, risk aversion itu kemudian itu direspons yang malah kebalikan. Jadi kalau kita lihat di sini dengan situasi yang tadi saya sampaikan, ada harapan bahwa suku bunga acuan tidak naik lagi, sehingga bank atau investor itu akan mencari kemudian ya portfolio atau investasi, instrumen investasi di negara yang kemudian menampilkan atau memberikan higher yield. Ini yang kemudian kita lihat di poin positifnya ketika DXY drop, ya atau dollar index drop, ya weaker US dollar dan bond yield juga drop. Jadi dengan adanya situasi di mana kemungkinan suku bunga acuan Amerika Serikat tidak akan naik lagi atau tidak akan naik agresif lagi, ya makanya sekarang story-nya berubah. Kalau tahun 2022 kemarin adalah stronger US dollar, sekarang ke weaker US dollar. Nah, yang berikutnya adalah domestic monetary policies. Kita bicara misalnya untuk bank di Indonesia, Bank Indonesia misalnya. Ya, Bank Indonesia view kami adalah bahwa 5,75 adalah terminal rate. Yang kita lihat ke depannya adalah bahwa suku bunga akan flat atau bahkan mungkin Bank Indonesia mulai memikirkan untuk memangkas lagi. Jadi ada opportunity di sini Bapak Ibu ketika suku bunga di 5,75 sebelum kemudian ya kalau kita bicara bagaimana impact-nya ke bond portfolio kita, ya otomatis sekarang adalah saat ketika kita membeli bisa dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan in the future. Yang berikutnya adalah international trade dan banking sector. Kita melihat otomatis kalau Amerika Serikat mengalami resesi, ya untuk beberapa sektor akan mengalami kesulitan. Top 5 ekspor kita ke Amerika Serikat, di top 3-nya itu ada yang garment related, ya ekspor garment related. Tentu saja sektor ini akan terdampak. Yang keempat itu adalah rubber dan produk olahan rubber atau karet. Yang kelima adalah fisheries. Nah ini yang tentu saja akan bisa menimbulkan penurunan dari sisi ekspor kita. Dan dari sisi banking sektor tentu saja akan terefleksikan kepada tightening liquidity. Next slide please. Nah ini kita lihat kemarin
ya rupiah appreciated dan bond yield-nya juga mengalami penurunan, ya apalagi dengan ditopang bahwa angka inflasi yang turun. Jadi ini adalah momentum Bapak Ibu ya segera untuk kemudian memanfaatkan nih. Ya kalau misalnya bayangan saya ke depan, ya nanti di belakang saya akan tunjukkan juga ya bagaimana market expectation ke depan. Sudah mulai ada sinyal-sinyal bahwa the Fed akan melakukan pivoting dari policy-nya atau berbalik ya. Nah itu saat di mana terjadi massive capital inflows ya ke emerging market termasuk Indonesia. Next slide. Nah memang tantangannya adalah tentu saja di bursa saham kita ya, JCI indeksnya bisa saja mengalami penurunan ya karena impact dari penurunan dari Amerika Serikat dan juga negara maju akan berdampak kepada kinerja atau earnings dari emiten-emiten. Next slide lagi. Nah ini adalah direction atau market probability ya yang selalu berubah, tapi beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini setelah kolapsnya SVB, ya Signature dan juga Silvergate, ya itu sekarang market melihatnya bahwa di akhir tahun bahkan bunga acuan Fed Fund Rate, ya ini kita lihat di 13 Desember ketika FOMC meeting, ya probability paling besar yaitu 37,5%, ya. Itu suku bunga acuan akan berada di antara 4,25 sampai 4,5%. Artinya ya dimulai di bulan September nanti ini ada possibility 45,8% kita lihat di sini itu predik bahwa suku bunga akan mengalami penurunan. Jadi di September nanti market expect bahwa akan ada pemangkasan suku bunga acuan 25 basis. Nah, ketika ini terjadi ya tadi ya kemudian akan ada massive capital flows ya ke emerging market terutama ke bonds kita ya yang bisa akan mengerek harga lebih tinggi lagi. Jadi that's an opportunity before it happens. Sekali lagi. Next slide. Nah, banyak yang bertanya, Pak, dengan volatilitas yang ada, kemudian bagaimana dong posisi Indonesia saat ini? Apakah tetap vulnerable atau less vulnerable? Kita coba bikin hitungan bersama teman-teman di Mansek ya. Hitungan kita coba lihat ya indikator-indikator yang menopang ya dari vulnerability, yang mempengaruhi dari vulnerability baik dari interest rate ya, current account balance, posisi fiscal balance, posisi utang kita. Nah, kita coba komposit ya, di triple B rating kita, kemudian kita lihat bahwa Indonesia saat ini merupakan negara dengan kategori less vulnerable, paling less vulnerable. Jadi kalau kita lihat dengan vulnerability index yang paling rendah, mengindikasikan bahwa Indonesia itu akan paling kecil terekspos dari global volatility. Ya, masih ingat di tahun 2013 yang lalu bahwa Indonesia itu terekspos dari volatility karena taper tantrum, ya karena kita memang waktu itu current account-nya besar, ya kemudian juga capital foreign ownership-nya juga besar terhadap issuance-nya, ya saat ini relatif manageable. Makanya dari yang the most fragile menjadi sekarang yang paling less atau the least vulnerable country. Next slide. Nah, berikutnya ya kalau kita lihat dengan pelemahan ekonomi dan juga trouble-nya di Amerika Serikat, beberapa negara di dunia, apa dong impact-nya selain kalau kita bicara dari yang kurs tadi ya. Kalau kita lihat ya di variabel atau sektor yang lain, kita lihat harga komoditas rata-rata sudah mengalami penurunan atau kita sebut dengan normalize. Ini juga sudah kita prediksikan sebenarnya dari tahun 2022 yang lalu, di mana dengan arah pertumbuhan yang turun, ya most likely memang harga komoditas akan normalize. Sudah terlihat untuk harga CPO sejak tahun 2022 dan sekarang diikuti dengan harga batu bara. Jadi batu bara kita katakan sekarang itu di antara 170-180. Ya, kita lihat di sini bahwa batu bara tahun 2023 sudah turun 56%. Nah, yang menarik adalah emas tentu aja. Emas setelah 2 tahun berturut-turut turun, ya tahun ini ya ekspektasinya bahwa emas ini akan mencatatkan pertumbuhan yang positif. Year to date-nya sudah di 9,1%. Jadi emas ini bergerak dari yang inflationary hedging asset kepada yang uncertainty hedging asset. Jadi dengan uncertainty pelemahan pertumbuhan ekonomi, ya harga emas diperkirakan akan cukup baik di tahun ini. Next slide.
Nah, ini adalah kinerja year to date. Kalau di awal tadi adalah hanya snapshot impact dari kolapsnya bank, ya. Kemarin tuh First Republic yang terakhir, sekarang kita lihat year to date itu seperti apa. Memang kalau dari sisi indeks saham, ini year to date-nya kita masih negatif nih, minus 1,18. Namun overall kita masih relatif kecil ya dibandingkan dengan negara lain di bawahnya. Tahun lalu 4%-an. Kejadian yang berbeda adalah sebenarnya kita lihat nih di bonds ya, dengan memang ada ekspektasi suku bunga acuan di Amerika Serikat tidak naik lagi, bahkan ada penurunan. Kita lihat bond yield di Indonesia, government bond yield Indonesia itu turun cukup kencang ya, di minus 43 basis ya. Jadi kita nih mengalami penurunan yang paling tinggi dibandingkan dengan emerging yang lainnya. Artinya memang harga udah mulai merangkak naik ya dalam beberapa waktu terakhir. Next slide. Begitu juga dengan rupiah. Jadi rupiah kalau kita lihat di sini ya Indonesia sendiri masih tetap mengalami tekanan ya. Namun kita lihat ya bahwa rupiah sendiri mengalami apresiasi setelah depresiasi yang cukup besar di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu 9,2%. Kemudian tahun ini apresiasi itu year to date-nya berada di minus 5,6%. Jadi dengan adanya market yang sudah melihat akan adanya peak dari suku bunga acuan, sekarang mereka udah mulai masuk ke emerging market. Next slide. Nah, ini adalah forecast dari market konsensus sendiri. Jadi 2023, 2024. Jadi the story is all about the weaker US dollar. Ya, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah tahun lalu adalah the story of stronger US dollar, sekarang ke weaker US dollar. Dan kalau kita lihat nih Bapak Ibu, teman-teman semua ya, kemudian di tahun 2023 ini memang ekspektasinya banyak yang memperkirakan bahwa US dollar rupiah itu akan menguat di bawah 15.000. Next slide please. Nah, tadi Mbak Astari sempat ngomong, wah kemudian ada bicara tentang bagaimana mengurangi ketergantungan ya terhadap pemanfaatan US dollar. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ya penggunaan US dollar di dalam FX reserve di seluruh dunia ya kita lihat nih memang sudah mulai berkurang ya. Jadi dalam 6 tahun terakhir ini share of US dollar di dalam FX reserve itu perlahan-lahan mulai berkurang nih teman-teman ya Bapak Ibu semua. Jadi ini memang mengindikasikan bahwa ada inisiatif ya di berbagai negara kemudian mulai resah ya bahwa nih US dollar kemudian menimbulkan pressure dan volatilitas baik capital market maupun performance neraca perdagangan mereka. Makanya mulai di trimming. Ya, next slide. Namun pertanyaannya adalah apakah ini kemudian akan berdampak cepat ya kepada US dollar kemudian akan ditinggalkan. Kami dalam view bahwa impact-nya tidak akan cepat, katakan 1 tahun, 2 tahun, kita melihat beyond 5 tahun, karena ya ketika kita mulai meninggalkan US dollar, tentu yang perlu diperhatikan bukan cuma dari sisi FX market-nya, namun juga dari sisi sektor realnya. Tentu saja kita berharap bahwa ke depannya sudah mulai ada pengurangan atau antisipasi atau mengurangi ketergantungan untuk di semua value chain-nya. Kalau semua value chain-nya sudah mulai menggunakan non-US dollar, nah baru kita meyakini bahwa kemudian ya US dollar akan heavily melemah ya dibandingkan dengan posisi saat ini. Saya rasa kalau dalam 1 tahun, 2 tahun semuanya masih tetap mengandalkan US dollar di sini. Next slide. Nah, ini juga kalau kita lihat yang berikutnya banyak yang menanyakan apakah Indonesia dengan resiko-resiko yang besar tersebut akan mengalami periode seperti 2008. Contohnya, ketika rupiah melemah, apakah Indonesia akan mengalami trouble? Bapak Ibu, ya, tadi saya katakan berulang kali bahwa indikator, kalau kita medical check up ya, misalnya indikator yang kita lihat dari A sampai Z, ya, kita pantau, ya, secara granular, ya, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya angka-angka di Indonesia itu cukup baik. Contohnya, untuk melihat seberapa besar exposure kita, ya, bargaining position kita, ya salah satunya adalah dari berapa level tingkat hutang terhadap PDB. Tingkat hutang kita sekarang di 39,5, kita bandingkan dengan emerging market yang lainnya, itu Brazil di 72,9, ya, Philippines di 60,9.
China di 21,4, yes, relatif lebih baik dibanding Indonesia. Singapura, terus kemudian Thailand itu di atas 50%. Jadi overall ya dari sisi utang terhadap GDP kita memang masih relatif lebih baik. Next slide. Begitu juga kalau kita lihat bukan hanya debt to GDP, ya next slide, tapi juga short-term debt to GDP. Short-term debt itu adalah utang di bawah 1 tahun. Itu juga Indonesia, porsi short-term debt ratio-nya itu juga relatif rendah di 16,8. Kita lihat di sini, Thailand 34,9. Peers kita Filipina di kisaran 14,9. Tapi negara-negara yang lain, Bapak Ibu bisa lihat ya, Euro area 40,9. United States yang sekarang sedang membahas heavily tentang debt ceiling-nya mereka itu 32,7. United Kingdom 71,9 dan lain sebagainya. China 51,6%. Jadi dari sini sebenarnya exposure juga ya dari sisi kebutuhan falas itu memang relatif rendah. Dari sisi CA pun juga nanti saya akan jelaskan di belakang. Next slide. Nah, itu semua adalah gambaran dari next slide please. Bisa di saya masih hold. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya itu juga masih cukup bagus. Sekarang kita lihat dari sisi domestiknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemarin tumbuh di 5,03%. Consumption relatif sudah recover 4,54%, di kuartal 4 yang lalu di 4,48%. Jadi cukup baik ya di tengah tadi ya ada kenaikan harga BBM di bulan September. Next slide. Nah, ini yang tadi saya ingin sampaikan, yaitu selain dari data utang yang perlu kita lihat adalah data current account-nya. Current account di sebelahnya yang data GDP yang saya kotakin tadi, current account Indonesia itu ekspektasinya di tahun ini di minus 0,7. Atau mungkin bisa saja mendekati 0 ya. Artinya kalau di tahun 2013 yang lalu itu current account kita defisitnya di atas 3%-an, kalau di current account makin besar defisitnya, artinya demand untuk US dollar-nya juga lebih besar. Nah, dengan kondisi yang current account-nya memang masih relatif terjaga, tahun depan pun juga kalaupun naik kita nggak melihat sampai di minus 3%. Artinya memang ya financial market kita itu masih relatif less vulnerable. Next slide. Nah, dari sisi belanja, karena kita nonsens nih membahas ekonomi Indonesia tanpa membahas konsumsi. Ya, kita lihat di sini, ini adalah data Mandiri Spending Index yang kita rangkum dari data transaksi kredit dan debit card. Dan kalau kita lihat dari data value dari Mandiri Spending Index yang mengindikasikan belanja masyarakat, itu masyarakat masih mau belanja, bahkan sudah recover jauh di atas 100. Di bawah di atas 100 itu artinya sudah relatif lebih baik dibandingkan posisi pre-pandemi. Angka terakhirnya di 163. Memang kalau kita lihat detail di sini, ya angkanya tidak banyak meningkat, ya atau terjadi stagnansi. Namun kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, ya terjadi peningkatan yang cukup baik, ya dibandingkan tahun 2022 yang lalu misalnya. Jadi other things ya kalau kita lihat dari yang volatilitas yang ada, konsumsi ini masih mampu dijaga. Next slide. Nah, terkait dengan data tadi, ya data ini kita ingin sampaikan sebenarnya kalau Bapak Ibu punya pertanyaan terkait dengan Pak sektor apa dong yang masih resilience di sini di Indonesia. Indonesia is all about the story of defensive sector, yaitu yang terkait juga dengan food and beverages, domestic based sector, FMCG, healthcare, telco sektor. Namun kalau kita lihat dari yang belanja ini saja, sektor-sektor yang terkait food and beverages, yaitu ke restoran dan supermarket, jadi orang Indonesia dari 100%, lebih dari 35% dari belanjanya itu diarahkan untuk yang makanan dan minuman. Ya, 12% itu arahnya ke clothing, ya, atau kalau di sini disebutnya fashion, clothing itu pakaian. Nah, ini sering saya jadikan leading indicators, Pak, Ibu, ya. Kalau orang Indonesia logikanya ya masih mau belanja atau meningkatkan belanja di luar dari makanan dan minuman, artinya mereka memiliki confidence level yang baik. Nah, ini yang kemarin terbukti bahwa angka IKK-nya yang dirilis oleh Bank Indonesia itu relatif lebih baik dibandingkan dengan previous months. Ya.
Next slide, please. Nah, ini adalah kita lihat sektor retail dan supermarket ya, top 3 recovery-nya, rata-rata retail dan supermarket di banyak daerah sudah relatif recover. Ya, next slide. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi atau underlying yang tadi, ya berapa forecast kita melihat. Nah, ini kita udah merevisi pertama kalinya ya, dari 15.200 untuk rupiah kita melihat ke arah bawah 14.800. Jadi di bawah 14.800, antara 14.7, 14.8. Nah, sementara bond yield ya dengan suku bunga acuan yang kita perkirakan di 5,75 tahun ini mungkin akan berada di antara 5,5-5,6%, lebih ke arah di 5,6%. Nah, kalau kita lihat juga inflasi akan berada di bawah 4%. Jadi dengan kondisi itu, apa yang kita lakukan next sebagai rangkuman dari paparan saya? Pertama adalah, Bapak Ibu, tantangan global itu masih akan besar. Tapi mudah-mudahan tantangan yang terjadi ini adalah bukan black swan ke depannya. Ya, black swan itu artinya misalnya ada perang lagi ya di luar dari Rusia Ukraine yang kita tidak bisa antisipasi. Tapi overall berharap berbagai resiko itu masih masuk dari apa yang kita gambarkan di slide 1 tadi. Yang kedua, bunga acuan akan mencapai puncaknya dan melandai tahun depan ya. Paling cepat di kuartal 4, US dollar-nya melemah terhadap mata uang global ya termasuk rupiah. Waspada dan tetap efisien dalam biaya, kita melihat bahwa di tengah revenue yang tertekan, ya kuncinya adalah bagaimana kita kemudian mengendalikan sisi biaya. Nah, bagaimana untuk yang berinvestasi, peluang untuk harga obligasi meningkat itu cukup besar di saat suku bunga nanti akan mulai melandai. Nah, investasi ke dalam nilai tukar, ya selain yang US dollar emang ekspektasi akan melemah, ya kalau kita lihat yang relatif resilient itu ada GBP, Swiss franc. Dan mungkin saja ya kalau kita lihat walaupun cukup volatile ya emas bisa menjadi opsi lain. Namun ini mungkin dalam portofolio kita mungkin disisihkan dalam portofolio yang relatif lebih kecil. Next slide. Nah, terakhir ya dengan paparan tadi dan closing saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas paparannya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi di awal dan pertanyaan yang bersumber dari nasabah. Nah, namun ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, ada yang lewat Q&A sini dan ada juga yang beberapa yang japri ke saya, mungkin dari RM-nya. Nah, ini mungkin yang dari di sini dulu nih, Pak Andri. Mungkin saya bacakan. Juga nih ada Pak Wiono ya. Ya, Pak Wiono, ini sepakat dengan prediksi Pak Andri bahwa tahun 2023 adalah peak terkait dengan statement yield obligasi yang akan mulai turun di 2024, sementara harga obligasi saat ini masih sangat tinggi. Apa dan kapan waktu yang baik untuk kembali masuk ke obligasi? Apakah ini berarti obligasi jangka panjang akan lebih menguntungkan daripada short tenor? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Wiono. Sebenarnya saya udah mengadvise untuk masuk ke obligasi sejak tahun lalu, Pak. Memang karena kita melihat dengan skenario yang tadi saya sampaikan peaknya di 2023 gitu. Jadi kita nih perlu memanfaatkan Bapak Ibu ya environment di suku bunga yang tinggi tadi sebelum datang suku bunga yang lebih rendah gitu ya. Ya kan kita relatif gampang ya kalau kita tahu bahwa trajektorinya ya. Saya hampir sudah melihat ya semua forecast ya untuk 3 indikator tadi ya, GDP, inflasi dan juga interest rate ya, itu hampir semua sama. Sangat sedikit yang prediksikan baru 2024 ada di peak-nya, artinya masih meningkat hingga 2024. Rata-rata semuanya sama di 2023, artinya 2024, 2025 turun tuh. Ya, ruangnya adalah ketika yang lagi tinggi tadi ya otomatis kan harganya masih relatif rendah. Jadi artinya ya memang kayak yang selamat buat Bapak Ibu yang udah masuk dari 2022 yang lalu ya sudah mulai menikmati yang harga yang udah relatif tinggi baik dari yang rupiah base maupun yang falas base gitu ya atau US dollar base. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang kan udah relatif tinggi. Jadi kapan timingnya? Nah, ini memang tergantung dari volatilitas di Amerika Serikat sendiri yang kita lihat menjadi drivernya.
Ya kuncinya adalah satu sih Pak yang perlu dilihat ya berapa angka inflasi di Amerika Serikat gitu ya. Jadi sebelum angka inflasi tentu leading indicators-nya adalah unemployment rate-nya. Nah kalau misalnya labor-nya masih cukup sticky, memang tetap ada resiko ya misalnya angka inflasinya tinggi. Tapi other than that saya rasa apapun yang kita lihat walaupun inflasinya misalnya relatif stagnan, saya meyakini bahwa the Fed tuh nggak akan naikin agresif. Artinya ya mungkin kalaupun room untuk Bapak beli, ya mungkin ketika ada koreksi sedikit pas lagi ada data buruk di Amerika Serikat. Nah itu waktunya. Gitu. Selain itu saya rasa ini udah mulai mengarah. Cuma ya walaupun sekarang tinggi, ya mungkin ke depan tuh akan lebih tinggi lagi Pak. Kenapa? Kuncinya adalah ketika the Fed udah mulai mengeluarkan sinyal atau statement akan mulai mengurangi atau memangkas suku bunga acuan, nah itu mulailah ada massive capital inflows ke Indonesia dan ini akan positif buat Indonesia, ya terutama bonds kita gitu. Jadi mungkin yang perlu dilihat adalah room-nya ke depan seperti apa gitu ya. Apakah sudah habis misalnya? Ya saya melihat sih masih besar room. Begitu jawabannya, ya. Oke. Berikut dari Pak Sony Mandagi dengan perkembangan outlook ekonomi dunia yang diambang resesi, apakah masih ada peluang untuk equity offshore? Ya, kalau yang offshore ini artinya di luar ya. Kalau di US ya saya rasa sekarang kan banyak juga masuk yang terkait tech ya, saham-sahamnya. Saya tidak begitu menguasai rekomendasi saham. Cuma yang bisa saya sampaikan adalah bahwa yang dilihat dari situasi resesi, tentu saja resesi itu berpengaruh kepada beberapa sektor, tapi ada sektor lain yang juga mengalami penguatan. Kalau kita bicara sektor-sektor yang terpengaruh adalah tentu saja sektor-sektor yang terkait domestik, ya. Kalau permintaan naik, ya sektor yang terkait makanan minuman, ya penjualan untuk sementara turun. Saya rasa itu adalah time untuk mulai mengkoleksi sebenarnya ya. Namun tergantung time horizon dari Bapak Ibu untuk investasi ya. Karena kita melihat apakah pemulihan ekonomi Amerika Serikat akan cepat atau tidak. Koreksi saat ini menurut saya itu time untuk mulai memikirkan untuk mengoleksi karena kedepannya kalau recovery terjadi tentu saja akan relatif lebih tinggi lagi itu harga sahamnya. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi every correction saya melihat dengan pola yang cycle-nya short cycle tadi, potensi cuannya harusnya akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kita menghadapi situasi L-shape misalnya. L-shape itu tadi yang cycle yang saya sebutin 1-2 tahun masih di bawah, nah itu lama tuh gitu ya. Tapi kalau turun yang di sini mulai koleksi dikit-dikit, ya mungkin aja ada penurunan, tapi kan nanti akan naik lagi dalam posisi yang tidak terlalu lama. Jadi tergantung nih Bapak apakah lagi BU atau enggak gitu ya. Kalau misalnya hanya diambil dan kemudian butuh lagi dalam 3 tahun ya 2-3 tahun ke depan ya mungkin aja udah akan relatif lebih baik. Itu my best guide-nya Pak untuk ininya untuk projection di saham. Namun untuk rekomendasi saya rasa mohon maaf saya nggak bisa memberikan rekomendasi secara detail saham-sahamnya karena bukan analis sahamnya. Tapi fundamental sektornya tadi saya sampaikan seperti itu. Oke. Nah berikutnya Ibu Vivian ya, tolong rekomendasi aset alokasi antara kas, saham, dan obligasi. Nah tadi kalau saya rasa ya, kalau misalnya kas ya tentu saja di situasi seperti saat ini tetap saja cash kan menjadi yang utama ya, yang paling liquid itu tetap yang paling utama di situasi yang memang masih volatile. Namun perlu juga trimming kepada yang obligasi gitu kan, memanfaatkan situasi ketika tadi yang saya sampaikan berulang kali ya, obligasi masih ada room untuk meningkat harganya. Nah kalau saham tentu saja ya kalau ada correction di saham yang kira-kira fundamentalnya kita tahu ketika recover akan membaik, ya mulai aja dikoleksi. Namun memang proporsinya harusnya tidak melebihi dari kas atau maupun dari yang obligasi. Kecuali memang Bapak Ibu melakukan trading. Nah ini situasi yang menarik tentu aja gitu di situasi yang sangat volatile ini. Demikian untuk Bu Vivian, tentu saja kas yang utama gitu tetap. Ya tabungan ya tadi.
Pak Andri, mungkin ada pertanyaan juga yang mirip dengan pertanyaan Ibu Vivian ya. Kalau kita melihat gitu ya, kalau dari beberapa manajer investasi ini menginformasikan bahwa di H1 nih obligasi, kemudian baru H2-nya nanti saham gitu ya. Apakah kira-kira tepat demikian gitu ya, optimal bahwa memang sekarang obligasinya sekarang fokus di obligasi aja, sahamnya mungkin nanti dulu gitu ya, baru nanti di akhir atau di H2. Ya, saya rasa itu ya yang saya sampaikan tadi, fokus tentu saja kalau urutannya kan tadi kas, saham, obligasi, pertanyaan Bu Vivian ya, kasnya sangat perlu gitu ya di situasi yang saat ini kan kita selalu bicara cash is king ya. Itu sangat perlu dijaga gitu ya. Tapi kan kita tidak mau juga kehilangan potensi cuan gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan underlying-nya bahwa peak suku bunga flat kemudian akan turun. Nah, kan kita udah tahu ke depannya akan ada potensi return nih dari sini ya, obligasi perlu diambil lebih dulu gitu ya. Nah, sementara kenapa perlu diambil lebih dulu? Karena sebenarnya kan kita di obligasi kita nggak mikir terlalu banyak dibandingkan dengan saham ya. Karena yang dikolek adalah obligasi pemerintah gitu. Dimana kalau kita yakin bahwa pemerintah ini ya sovereign, ya tidak akan ada yang pusing-pusing masalah gagal bayar. Nah, kalau saham itu kan variabelnya relatif lebih banyak karena kita bicara tentang kinerja untuk corporates ya, emiten gitu, yang masing-masing berbeda tergantung dari sektornya tadi. Ya, mengoleksi saham tentu aja pilih yang memang sekarang relatif udah rendah, terus kemudian mana yang akan fast. Ya, saya sih lebih pilih memang sekarang itu masih ada yang defensive sektor, tapi ke depan kan dengan adanya akselerasi infrastruktur di pemerintahan yang baru, ya telco sektor, ya itu juga masih akan menjadi jawaban juga gitu ya. Dan di pemerintahan baru, ya saya yakin infrastruktur juga akan tetap dijalankan karena Indonesia walaupun Pak Jokowi juga sudah sangat agresif ya dengan belanja infrastrukturnya, Indonesia untuk meningkatkan supaya lebih memiliki daya saing, ya banyak infrastruktur yang memang tetap perlu dibangun ke depan, gitu. Oke. Bagaimana dengan dampak Pilpres, Pak Surya ya, ke stock market? Ya, dan obligasi positif atau negatif. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk yang obligasi ini tidak tergantung ini menjawab juga nih pertanyaan Ibu atau Bapak Luki ya. Pemerintahan baru ini juga bisa mempengaruhi ke obligasi. Nah, ini menarik, saya langsung jawab ya. Yang pertama ya, pemerintah Indonesia itu sangat prudent mengelola APBN, Bapak Ibu. Ini yang pertama ya. Artinya dengan pengelolaan APBN yang prudent, kita tidak melihat ada faktor resiko supply. Sisi resiko supply ini Bapak Ibu. Kalau sisi resiko supply-nya tuh artinya gini, kan kalau Bapak Ibu pegang obligasi terus kemudian pemerintah jor-joran nerbitin obligasi kan supply-nya banyak ya, otomatis kan kita bicara harga kan supply demand. Nah, supply-nya kan terbatas jadinya. Nah, kan harga jadi bisa tertopang dari sisi supply. Dari sisi supply ini kita udah nggak pusing nih, gitu, karena pemerintah sangat prudent tadi, ya. Nah, itu positif. Dan saya meyakini bahwa baik pemerintahan sekarang dan pemerintahan yang berikutnya pun juga akan menjaga supaya APBN defisitnya di bawah 3%. Ya, jadi artinya tidak ada tuh resiko yang dari sisi supply. Nah, sekarang dari sisi demand. Dari sisi demand kan juga sama tadi saya sampaikan ya, bahwa mau across di sini ada pemilu kan tidak mempengaruhi the Fed akan mengurangi suku bunga acuannya gitu. Jadi suku bunga acuan kan memang udah tinggal melihat saja bagaimana outlook inflasinya ke depan. Outlook inflasi di Indonesia itu akan berada di bawah 4%. Tahun depan akan berada normal lah di bawah di kisaran 3%. Dan artinya ya BI akan menjaga juga inflasi suku bunga akan diturunkan juga ke depannya kalau the Fed nurun. Jadi dengan kondisi itu, ya pemerintahan baru ini tidak banyak ya, baik yang sekarang maupun yang nanti itu tidak banyak mempengaruhi ke obligasi. Ya, yang akan mempengaruhi obligasi adalah dari sisi marketnya tadi. Ya, apakah suku bunganya akan diturunkan atau tidak, flows-nya dari asing, ya permintaan dari domestik akan cukup besar karena semua akan mencari barang-barang di emerging market yang memiliki high yield. Terus tadi bertanya, belinya yang pendek atau yang panjang gitu ya. Ya pendek ini mungkin modelnya seperti barbell ya.
Jadi kita mengambil di yang tenor pendek dan tenor panjang. Ini menjawab juga nih yang obligasi ya, positif atau negatif ya, menurut saya sih di Pilpres 2024 yang obligasi tetap positif ya. Kecuali gitu ya, resikonya apa? Kalau misalnya APBN balik lagi ke atas 3%. Nah, ini ada sentimen negatif nih dari market gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan komitmennya sama ya. Setelah dilonggarkan kemarin, sekarang kita lihat bahwa APBN defisitnya akan di bawah 3%. Ke stock market ya mungkin akan bisa volatile, tapi kan yang sektor defensif akan bisa cukup positif karena permintaan harapannya di Pilpres 2024 ya tetap tinggi. Kalau kita lihat secara historis, Bapak Ibu, ya itu yang turun memang perlu diakui karena pertumbuhan investasi yang turun di tiap tahun politik. Ya. Tapi kalau dari sektor konsumsi itu cukup resilient atau flat. Jadi itu yang perlu dicatat tuh. Jadi itu yang akan mengaruhi sektornya dan kemudian earnings perusahaan. Namun yang menarik Bapak Ibu adalah saya mencermati beberapa periode pemilu dalam beberapa periode pemilu terakhir ya itu 1 tahun sebelum pemilu tuh ternyata ada yang kita sebut dengan unfavorable global events. Contohnya tahun 2009, pemilu 2009 itu dilaksanakan pada saat adanya global financial crisis. Ya tentu saja ya investasi akan turun di situ. Yang kedua tahun 2014, itu tahun 2013-nya ada taper tantrum. 2019 tadi yang saya sampaikan, 2018-nya ada yang namanya trade war. 2024 ya 2023 sekarang ada ancaman resesi. Jadi memang kalau kita bicara dari sisi investasi memang tidak bisa terlepas dari bagaimana situasi global juga. Saya rasa begitu, Mbak Asari, jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Andri, sorry tadi saya masih di mute. Nah ini ada pertanyaan lagi. Nah kira-kira tadi untuk sektor ya, tadi Pak Andri menyampaikan yang defensif sektor gitu ya, ada telco, ada F&B dan FMCG. Nah, selain itu di beberapa manajer investasi ini untuk produk reksadana ini menambah porsi ini di bulan lalu ya, bulan April ini menambah di sektor properti gitu ya. Kira-kira menurut Pak Andri pandangannya seperti apa gitu ya, karena serentak gitu beberapa manajer investasi ini menambahkan properti dalam produk investasinya dan mungkin nasabah juga banyak yang nanya kok properti gitu ya, itu gimana kira-kira? Ya, saya kasih perspektifnya aja ya. Jadi kalau dari sisi properti sebenarnya ya penjualan properti terutama kalau kita lihat dari yang kreditnya itu memang belum banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir Bapak Ibu ya. Pertama kalau kita lihat dari data BI ya pricingnya hampir sama ya di tipe-tipe yang mau tipe 70 ke atas ya maupun yang ke bawah. Itu kalau nggak salah itu kenaikan terakhir itu yang kenceng itu di tahun 2013 atau 2014 gitu. Yang pertama itu. Setelah itu relatif flat. Yang kedua, willingness to pay orang Indonesia untuk beli properti itu masih antara 350 sampai 750. Jadi kalau kita ambil saja yang secara common-nya itu di bawah 1 miliar lah gitu. Jadi permintaan propertinya itu masih segitu. Jadi kalau ditanyakan apakah pasar propertinya sudah relatif melebar, bayangan saya belum, masih di levelan yang seperti itu. Jadi kalau di atas 2 miliar masih relatif terbatas. Yang ketiga adalah ya saya bayangkan adalah bahwa karena lebih dari 50% atau 60% ya, pembelian properti melalui kredit, ada pemanfaatan ruang ketika suku bunga acuan mulai turun, ya harapannya memang mortgage rate-nya juga akan relatif mengikuti turun ke depannya. Nah ini yang akan menimbulkan demand dari pasar properti juga. Nah ini yang menurut saya, ya saya sinyalir, ya itu akan memberikan impact juga positif untuk pasar properti ke depannya. Ya, namun memang kalau dilihat apakah demand-nya masih akan cukup baik di 2023 ini, saya rasa sih ya tergantung dari seberapa cepat nih nanti akan ada penyesuaian dari suku bunga acuan di domestik. Saya rasa kalau misalnya cepat, ya harapannya memang akan tetap akan relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Yang menarik juga adalah bahwa government ya pemerintah itu meningkatkan belanja infrastruktur lebih tinggi dibanding 2022 yang lalu. Jadi 2023 ini
belanjanya lebih tinggi, belanja infrastrukturnya. Nah, ini akan meningkatkan investasi buildingnya juga, ya. Dan di sisi yang lain juga akan bisa mendorong permintaan, ya, beberapa permintaan-permintaan untuk yang properti di Indonesia. Jadi jawaban saya adalah apakah akan sangat booming kemudian, saya nggak melihat itu terjadi di tahun 2023, ya. Tapi mungkin akan relatif lebih baik karena ada sentimen dari penurunan penurunan suku bunga acuan. Gitu, Mbak Astari. Baik, Mas. Selain itu ada lagi nih yang ke saya bahwa market inflow asing ya sudah keluar banyak tadi, Pak Andri juga udah sampaikan di 2022. Nah, apa sih yang membuat kira-kira inflow asing ini kembali lagi, karena potensinya kan sebenarnya besar ya, dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia juga baik sekali. Nah, ini kok belum masuk, ini kira-kira gimana? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul, yang tertinggi itu bahkan beberapa tahun lalu ya, itu di atas 35% gitu ya, kepemilikan asing di obligasi. Terus tahun 2022 kemarin masif turun, terus kemudian berada di 14%-an. Saya ingat sekali ya Bapak Ibu, saya buat stress test itu stres yang paling buruk ya, di worst case-nya itu saya buat asumsinya di 14%, dan ternyata kemarin achieve tuh di 14% kepemilikan asingnya turunnya ya. Tadi saya katakan ya, ternyata walaupun turun 14%, jadi apa yang kita pelajari dan apa yang kita bisa dapatkan dari tahun 2022 ya buat Bapak Ibu semua nih ya, dan kita menjadikan ini jadi pelajaran dan strategi investasi 2023 adalah never underestimate dari the power of onshore investors, domestic investors gitu ya. Tadi saya sudah sempat sampaikan, Bapak Ibu bisa bayangkan suku bunga acuan Amerika Serikat tahun 2022 dinaikkan dengan sangat agresif. Ya. Yang kedua, ya, inflasi global meningkat karena perang. Yang ketiga, ada kenaikan harga BBM. Ya. Yang keempat, adanya kenaikan suku bunga acuan BI, and yet bond yield tahun 2022 di bawah 7%. It's pengalaman yang sangat menarik dan luar biasa di tahun 2022 menyaksikan itu. Jadi artinya memang ada ya onshore investor kemudian yang menopang dari bonds market kita di tahun 2022 yang lalu. Memang ada yang namanya burden sharing dari BI membeli obligasi. Di tahun ini tidak ada lagi burden sharing. Namun tahun lalu budget defisitnya ditargetkan lebih tinggi dari 3%. Tahun ini budget defisitnya lebih kecil. Jadi bonds isuannya juga tidak sebesar yang tahun lalu. Jadi dengan gambaran yang seperti itu support tetap ada. Nah, apa yang membuat kemudian asing bisa masuk lagi? Ya saya rasa asing itu akan mencari kan dua hal. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah currency gain. Kalau misalnya dia masuk sekarang, misalnya ketika mereka udah yakin bahwa the Fed nih udah nggak ada resiko menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, pasti mereka udah baca bahwa mana yang kemudian memberikan interest rate spread atau positive real yield ya, atau positive real interest yang paling menarik. Ya, mana negara yang memiliki inflasi yang paling kecil ya, yang memberikan kemudian real interest atau real yield-nya lebih menarik, dan itu adalah di Indonesia. Jadi game changer-nya buat Indonesia adalah tahun 2022 mampu menahan atau mampu mengurangi angka inflasi kita dari yang banyak yang prediksinya waktu itu 7% kemudian ke hanya 5,5%. That's a big game changer buat Indonesia. Tahun ini inflasi juga rendah. Perkiraan kami di 3,5-3,6%. Artinya dengan kondisi tersebut ya suku bunga masih ada ruang untuk kemudian diturunkan ke depannya. Nah, ini yang kemudian dengan real yield yang lebih baik, ini yang menjadikan appetite buat investor asing masuk ke Indonesia. Ketika investor asing masuk semakin banyak, ya tentu saja rupiahnya akan makin menguat. Nah, itu mereka akan mendapatkan juga tuh yang namanya currency gain. Nah, ini yang saya rasa menjadi sentimen positif buat Indonesia. Other than that, saya rasa di luar dari bonds indicators, kita lihat indikator eksternal kita tadi, current account yang tadi saya sampaikan, ya defisitnya akan masih cukup rendah tahun ini tahun depan. Yang kedua tadi debt to
to GDP ratio, short term debt to GDP ratio, ya. Terus apalagi data untuk yang inflasi juga masih rendah tahun ini, tahun depan. Jadi semua itu memang mengindikasikan ya Indonesia menjadi salah satu hotspot ya untuk capital flows. Gitu. Nah, kalau ditanyain kapan masifnya lagi, ya tinggal tunggu aja statementnya The Fed. Ini semua marketnya juga nunggu yang seperti itu. Oke. Gitu, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Nah, terakhir ini ada juga yang dari kemarin nih beberapa ada RM yang bertanya, ini emas tuh gimana nih kok tiba-tiba tahun ini kan sebenarnya setahun lalu kan drop gitu ya Pak Andri. Nah, ini tahun ini sudah mulai diincar lagi gitu ya, bahkan beberapa ada juga yang minta bagaimana sih nih outlook-nya, ada outlook tentang emas atau enggak. Nah, itu kira-kira gimana? Biasanya kan waktu itu menjadi aset safe haven, terus kemarin itu ditinggalkan, ini kemudian populer lagi nih Pak Andri. Kira-kira seperti apa? Ya, saya rasa itu juga berangkat dari tahun 2022 yang lalu, udah mulai banyak juga bank sentral memupuk untuk cadangan emasnya, ya menjaga situasi volatility yang ada. Komoditi itu memang biasanya itu berhubungan terbalik dengan liquidity. Ketika liquidity-nya flush, berhubungan lurus dengan liquidity maksud saya. Jadi ketika liquidity-nya flush kemarin dengan stimulus yang besar, ya kemudian harga liquidity tersebut mengalir ke sektor komoditas salah satunya. Nah, makanya membuat harga kemudian meningkat. Ya. Nah, sekarang liquidity ditarik ya. Kenaikan suku bunga acuan, terus kemudian balance sheet-nya di The Fed juga dikurangi ya segala macam sehingga harga komoditas normalize karena juga kan penurunan GDP ya global termasuk Amerika Serikat. Nah, yang menarik adalah saat ini tadi yang saya katakan di awal ya Mbak Astari bahwa kalau sebelumnya itu sebagai inflation hedging ya sekarang uncertainty hedging juga gitu ya dengan kondisi yang tidak menentu ya. Ya memang harga emas harusnya paling tidak tahun ini mestinya kalau dilihat dari tren year to date sampai dengan sekarang ya kita tidak lihat yang 2022 lagi, tren yang sampai sekarang itu memang harusnya akan positif tahun ini ya, dan ke depan jangka menengah panjang sih memang kalau lihat dari pergerakannya ya memang naik terus gitu ya, tapi memang dibandingkan dengan harga saham tentu aja masih relatif lebih di bawah gitu ya. Jadi ini sebagai sebagai pegangan saja boleh ya, tapi apakah akan mendominasi apalagi yang berharap return-nya tinggi? Saya rasa sih belum seperti itu ya. Ya mungkin ada sentimen di tahun ini jadi lebih tinggi, jadi championnya juga, tapi saya rasa ini hanya volatility singkat aja. Oke, baik Pak Andri, terima kasih banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan baik yang disampaikan langsung ke Zoom dan juga yang ke saya pribadi ini udah terjawab. Terima kasih banyak. Ini udah satu jam lebih ngobrol-ngobrol dan juga menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Andri telah hadir bersama kita. Mungkin saya recap sebentar bahwa Indonesia ini masih big thing ya, never underestimate Indonesia gitu ya, karena memang tantangan global juga masih sangat besar, namun kondisi nasionalnya juga masih baik, GDP kita masih baik, inflasi, trade, konsumsi masyarakat juga masih sudah kembali ke level pre-COVID, kemudian CAD defisit juga rendah, debt to GDP rasio juga masih baik, tadi 16,8% yang short term debt-nya. Kalau yang rasio utang terhadap GDP-nya Indonesia 39,5, masih lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, untuk ketergantungan USD seperti yang tadi Pak Andri sampaikan mungkin masih jauh ya, masih mungkin beyond 5 tahun ya, karena juga ketergantungan pada sektor realnya ini value chain-nya masih menggunakan USD. Nah, selain itu juga terminal rate nih ya, suku bunga sudah di terminal rate dan mungkin sebentar lagi turun di Q4, kemudian peluang obligasi juga masih besar di dalam H1 ini, dan alternatifnya mungkin ada GBP, kemudian Swiss franc di jangka panjang, dan selain itu juga emas menjadi alternatif investasi ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga
tadi ada sempat disinggung untuk properti ke depannya juga karena pemerintah ini infrastrukturnya juga meningkat, sehingga kita juga masih melihat seberapa dampaknya penurunan suku bunga terhadap sektor properti. Oke, mungkin sebelum saya tutup, Wealth Management Group akan kembali mengadakan berbagai acara webinar di tahun 2023. Oleh karena itu, nantikan update seputar informasi dan juga informasi terkini seputar ekonomi dan market. Akhir kata, saya Astaria Dityawati pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Andri Asmoro yang telah meluangkan waktunya hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada nasabah utama dan nasabah setia Bank Mandiri yang telah hadir bersama kita. Sampai ketemu lagi di acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami berjiwa muda, terus berkarya, mewarnai dunia, layani dengan cinta. Tumbuh dengan sehat, jadi lebih kuat, selalu semangat, menjadi tangguh dan cerdas. Satu hati, satu mandiri, ayo kita bangun diri, semangat mandiri, bersama membangun negeri.